tempat yang tepat untuk berbagi. Sebelum kita memulai majelis ini, mari kita membaca Fatihah buat yang Islam. Dan misalnya ada yang non Muslim ikut gabung, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga hari-hari kita diberkati oleh Tuhan, diberkahi Allah, dan semoga kita ditakdirkan bisa menerima apapun takdir yang sudah dituliskan dan diperuntukkan untuk kita. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Penampakan dong. Wali daya mir. Sekali nafas lagi ya. Oke. Halo Sobat Ngopi, ketemu lagi dengan kami, saya Bang Najib dan ngomong. Lagi on fire. Selamat datang yang udah bergabung. Tadi waktu awal on banyak, sekarang mulai menyempit. Nah, malam ini temanya adalah apa tujuan hidupmu. Sama seperti dengan pertemuan 2 minggu sebelumnya. Cuman kalau misalnya mau digiring ke tema yang lain, silahkan audien berpendapat. Tujuan hidup itu tema yang sangat luas. Agak kesini. Iya, separuh ya. Gawe sandal. Oh, kayak sandal. Sret. Terima kasih yang sudah bergabung. Ada Andi Gemes. Ada Andi Gemes. Oh, gamers. Gemes. Adi Game. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Tadi ada yang nanya juga. Live enggak Bang? Live dong. Walaupun jadwalnya jam 9, kita bukannya antara jam 9 sampai jam 10 ya. Antara. Belum ada pertanyaan yang masuk. Kalau Sobat Ngopi mau nanya-nanya, silakan. Mau sharing pengalaman juga silakan. Oh iya, aku tadi dapat semen dodonan jenengan yo. Iya betul. Ada satu video yang Viti yang dikasih tahu unjuk ke saya short. Menarik sih. Itu banyak problemnya. tak putar ya? Iya, silakan. Bagi saya untuk orang tua, apakah saya mendapat fadilah sedekah atau hanya fadilah berbakti kepada orang tua? Itu sedekah yang paling afdal itu. Sedekah yang paling afdal kepada orang tua itu luar biasa. Bahkan kita dan harta kita milik orang tua kita. Seorang syekh ditanya, baru beberapa waktu lalu saya sudah cuplikannya sampai dia di TV live, isak-isak orang ini, luar biasa gitu. Gara-gara satu penanya mengatakan, Syekh saya mau tanya, apa yang harus saya lakukan karena sekarang ibu saya numpang di rumah saya dan istri saya tidak cocok. Mana apa yang harus saya lakukan sekarang? Syekh tiba-tiba nangis terisak-isak. Pembawa acaranya sampai minta Syekhnya tenang dulu. Kenapa tiba-tiba isak-isak? Sudah tenang lalu beliau mengatakan, bagaimana bisa ada kalimat keluar dari lisanmu, ibumu numpang padamu. Kamu yang numpang sama dia. Walaupun itu rumah kau beli. Gak mungkin itu. Kau dulu numpang di perutnya ibu, gimana sekarang kau mengatakan dia numpang di rumah? Gak bisa. Jadi kalau boleh dikasih. Nah. Menarik sih. Itu kan banyak masalah yang di-share ke kita ya. Ketika kita bahas tentang mertua dan menantunya. Wah, pembahasan nih. Makanya walaupun pendapat kita nggak se-ekstrim seperti orang-orang alim lain, kita lebih nyaman mengatakan yaitu, anggaplah kamu sedang menanam. Ketika kamu mengalah kepada mertuamu, ketika kamu mengalah kepada orang tuamu, kamu sedang menanam agar nanti anak turunmu bisa menjalankan hal yang sama. Jadi mosok yo awak dhewe nukari mertua kok gak kuatir tawa dhewe ditukar karo mantu. Lah. Masalahnya di situ. Oke, malam ini ya ada yang menarik, Pak. Apa iku? Max Outfit. Apa iku? Ini produk temen sih. Bukan kaos, dia ada celana. Sing gene sasing iki lho, Pak. Nah, oh alah. Kita disupport oleh
next outfit. Oh situ tok. Iya, mutung pakaian. Ya apa sih sing kebacut. Muga-muga wong ndelok. Iya, walaupun enggak ndelok, misalnya ketok motor seliwer ngono ya jelas tak ambiosi. Kon hadir nang frame kok ya. Iya. Ini ada yang sudah masuk dari Andi Game. Bang, tujuan saya mau buka usaha fotografi, tapi kerja di teman ortuku Bang. Minta solusinya. Maksudnya? Dia pengen buka usaha fotografi. Terus? Tapi sekarang kondisinya kerja Ya. di temennya ortunya dia. Ya wis, ngapunten, resign. Kalau kurang nyaman ya. Iya. Kalau misalnya khawatir gak untuk pasar, ya wis ngambil part time aja. Ketika udah dapat nama, bendera sudah berkibar, baru ngegas, pamitan dengan baik-baik. Daripada kok buka dewe langsung, gak siap karo pemasukan. Yo. Mending part time aja. Iya. Dari Ana 0602. Assalamualaikum, nganjuk hadir. Waalaikumsalam. Monggo yang lain yang mau sharing permasalahan malam ini, temanya adalah apa tujuan hidupmu? Nggih. Tapi kalau mau dilebarkan, silahkan. Banyak. Apa iki? Aku lagi balesi customer. Maklum ambek disambi dodolan. Iya. Karena gorong ada pertanyaan. Iya. Nanti lah ada pertanyaan aku akan fokus ke situ. Tapi berhubung lagi menunggu pertanyaan, ya wis tak sambil balesi. Terima kasih, seneng dodolan sudah bergabung. Tadi nanya, Bang live enggak? Live. DM loh dia. Oh iya. Yo, wis mari tak balesi kabeh. Ya, dari Husna El Zafrani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus. Seneng dodolan ya Allah, kok ora ono notif to yo. Loh, ndak ono notif ta? Memang belum kita setting kayaknya. Iya dah. Iya. Wis gak usah notif wis ngono langsung. Iya, pokoknya Senin malam. Antara jam 9 sampai jam 10 itu pasti pantengin ono. aja. Kalau jam 9 belum live ya tunggu maksimal jam 10 kita live. Iya, maksimal banget iku. Kayak kemarin iku wis dengan segala threat yang ada, halangan, akhirnya kita tetap jam 10 isok gas toh. Iya. Kalau nanti puasa agak malaman dikit. Yo. Kita mungkin 10:30 ya. Karena posisi ini saya harus ngisi ngaji mantun bakdo traweh. Iya, nek bakda tarawih kan sekitar jam 8 ya. Iya. Jam 8 sampai jam 10. 10 biasanya. Jadi kita gasnya akan lebih malam. Jam 10 sampai jam 11 itulah. Engko lah nek pas ketepaan itu santri sira dundeng-dundeng, mau cara sok mater iso. Iya. Jamin dikurangi titik iso. Iya. Oh ya, untuk yang ketinggalan live malam ini atau live kita akan sepil Nggih. di YouTube. Tapi format videonya akan saya crop ya. Ya, cek pas ngono lho mek stream YouTube. Ini kan 9:16. Kalau YouTube kan 16:9. Nah, betul. Temanya tetap kita satu kali live biasanya kalau durasi 1,5 jam, kita akan potong menjadi 3 part. Nah, Gak dodo, nek dodo sakno sing delok, Pak. lah bingung. Dan kita motongnya pasti rotok jengkelno. Seneng dodolan, live TikTok bisa di-save mboten to, Gus? Mbok Gak di-up tahu. di YouTube. Jadi kalau ketinggalan ndak getun. Nah, Lah, tadi sudah tak balas kan? Sudah. Cuman Dia sayangnya itu futuristik ngono lho. Jadi jare wong rotok muka syafa dek nih. Isa ndelok pertanyaan jenengan walaupun gorong muncul nang kene. Jadi kita live-nya dokumentasi live ini biasanya kita coba beberapa hari yang lalu itu hari Sabtu. Kalau Minggu sempat ke Minggu, Sabtu Minggu seharusnya 3 hari sih. Cuman baru dapat 2 hari. Iya, wis tak di-up. Ya, tak up. Wis kita butuh exposure serius. Aku ya butuh ngekei jenengan banyak kata-kata romantis gitu. Iya. Dan pasti hasil dari TikTok aman banget nang YouTube. Aman. Karena di TikTok filternya ngeri. Kalau di YouTube kalau tapping kita loss. Iya, kalau sing tapping mbok
Tapi kalau untuk live TikTok ya malam ini nggak ada asap-asap. Nggak ada. Yang ada nanti kopi. Jadi kita ya terpaksa kadang harus menyingkir sebentar. Iya. Ya kayak aku mang ono suarane tok, ono wonge. Ya Iya. karena sedang menerima azab. Asap ya itu azab. Ya. Azab. Dari Husna El Zafrani, gimana carane nanggepi bojo sing seneng utang bank plecit, Kak? Dan itu diam-diam, Bang Tetil maksudnya. Gaya apa, Mbak? Kalau misalnya ngomong gitu gaya apa? Nah, itu mungkin Karena ketika dia utang Bang Dedel itu ya bukan hanya nama dia yang dipertaruhkan, nama jenengan juga. Iya. Kata ngomongnya satu kakak toh. Heeh. Apalagi sekarang iku pakai KTA juga toh. Kata apa? Kredit tanpa agunan. Oh. Kredit tanpa agunan, kok Iya, agunan, iya. agunan. Dan iku iso mlebu BI cek sampean kate wayahe iso njukuk mobil, njukuk omah kira gak iso gara-gara iku. Matur suwun lho. Kene. Manun. malah. Mari kita. Ngejeran ngoten jenengan. Ya mungkin gini, saran sih ditanyakan dulu kegunaannya mau digunakan untuk apa sih? Heeh, lek misale wis nyampe nang sering kali kadang-kadang sekarang lagi marak itu kan judi online, slot. Slot ya. Iku ngeri, Pak. Wow, banget. Sampai ada beberapa yang cerita ke saya itu gini. Aku kalau top up itu bisa seminggu 6 juta, 7 juta. Terus aku tak pikir-pikir gajimu piro kayak ngeslot ngono iku. Lah iya, Terus padahal oleh ya gurung karuan kan. lha iki ya gak oleh. Bluk wes ah. Trust me. Trust me, it's work. Iya. Tapi ada teman-teman juga yang ngeslot itu untuk seneng-seneng tok. Jadi dia nggak beli slot, nggak beli top up Ya gak top up. nggak top up. Dia dapat sodakoan dari temennya. Yang temennya itu memang nggak boleh jual. Menurut dia kan itu nggak baik toh. Ya. Nggak sah kalau diperjualbelikan. Heeh. Jadi nggak dijual, hanya dikasihkan kamu main. Silahkan, nek gede. Itu gerbang pertama. Iya. Gerbang pertama, wis tala. Akeh ceritane sloter yang awalnya dari sedekahan. Lama-lama pasti top up, sudahlah. Arenggau. Sudahlah. Saya kenal banyak orang. Sampai duit-duit sing wayahe gak gawe iku, Heeh. katut. Katut. Katut, serius. Dan gak cilik ya iku Oh iya, ada. Lah nek Sedal dia. lah nek PC iku nek ketuku. PCE kayak dari Zu. Bang selalu kecewa dengan keadaan hingga jauh dari Tuhan. Nggih. Solusi Bang bisa dekat lagi sama Tuhan. Deket aja. Kalau kamu nggak mendekat, Enggak, maksudnya solusi nggak mungkin kamu dipanggil kalau kamu nggak mau berjalan. Tuhan nggak sereceh iku. Tuhan itu bukan mantanmu sing ketika kamu pergi dia mencari, no. Oh. Sing boto apa sing njaluk hidayah pangeran iku sak korap. Iya. Sing njaluk syafaate Kanjeng Nabi sak korap. Tapi kalau jenengan dengan pongahnya menjauh, iku lho, misalnya malaikat Rokib Atid, iku ngopek gak lho ajane ndelok jenengan ngono iku. Ndare iki lho goreng ngeru aja. Makanya kan enaknya hidup di dunia kan seperti itu. Kita bisa melakukan apapun yang kita mau. Kamu mau menjauh, silahkan. Iya. Mendekat, silahkan. Iya. Karena Tuhan, kalau kamu nggak meminta, Makanya Allah kan sifatnya Rahman Rahim. ya. Maha pengasih lagi maha penyayang. Jenengan ngado iku lho sik tetep dikek ambaan. Masih ada kasih sayang Tuhan di situ. Iya, Allah iku gak sebaperan iku. Misalnya Tuhan baperan, jenengan ngado didik dijabel yuk selesai. Yuk pulang yuk. Iya. Ya Israel. Nggih Gusti. Susulen selesai. Selesai wis ta. Caranya gimana mendekat ya jenengan harus berusaha dulu. Karena entitasnya itu kita itu makhluk, kita itu abad, kita itu hamba. Di mata Tuhan kita itu apa yo? Misal ada tuan dan ada hamba,
kene ku wadosian dari kata hamba yang seperti itu. Dari kata budak itu loh. Makanya kan di zaman dulu kayak Abdullah, abad budak Allah. Kata budak itu masih terlalu tinggi. Harusnya lebih bawah lagi. Jauh. Iya. Terus kita gara-gara marah menjauh. Ketika kita marah sama keadaan kita menjauh dari Tuhan, itu yang rugi bukan Tuhan, Tuhan gak pernah rugi. Seperti yang sering saya katakan, ketika seluruh alam raya, bukan hanya manusia, alam raya mengkafiri Allah semua, kekuasaan Allah tidak akan berkurang sedikit pun. Dan juga ketika semuanya menyembah Allah, kekuasaan Allah pun tidak akan bertambah, karena udah mentok. Jadi kalau misalnya jenengan pengen dekat lagi, terus jenengan kok susah, ya berilah selamat kepada hawa nafsu jenengan. Kok aku yakin setannya kok nyedek males sih Wisan. Ya karena sudah lost. Karena setan aja kuden. Iya, tugasnya setan itu bukan menjerumuskan tapi mengganggu. Iya, ngekek was-was. Ya. Itu makanya disebut nang nggone surat An-Nas toh. Allah itu sampai ndudono tiga sifat beliau. Qul a'udzu birabbin nas, rabbin nas. Malikin nas, ilahin nas. Itu karena was-was ya sebahaya itu. Iya. Tugasnya setan sampai level was-was. Liane ngeletes ya ngeletes dhewe. Ya itu karena manusiamu, sifat manusiamu, ya. Makanya itu yo kalau saranku jenengan pengen nyedek ya belajarlah untuk mendekat. Analogi ini seperti jenengan sing asale nggak kenal sama Instagram, kamu akan jenengan belajar kan? Iya. Sampai akhir ketergantungan sama Instagram. Iya. Contoh lagi ada seseorang yang saya kenal. Ya. Tetangga agak jauh sih sebenarnya. Dia itu istilahnya pengen sholat, pengen ini. Dia muslim dari kecil kan? Ya. Pengen sholat, tapi dia malu sama orang. Sama beberapa orang diginikan. Kamu kalau pengen sholat aja. Kalau kamu malu sama orang, paling 2 hari 3 hari selesai itu. Kamu nggak malu sama Tuhan, lama-lama nggak sholat. Nah. Makanya kan akhirnya masalah dari kasus itu tadi, pandangan manusia lebih tinggi daripada Tuhan. Berarti kan dia sudah merendahkan Tuhan sebegitunya, meninggikan manusia sebegitunya. Lah, kuali itu. Waduh, ya selesai. Makanya thanks to God, thanks to Allah SWT, dengan semua rahman beliau, iku kita masih diberikan nafas walaupun kini yo fasek. Iya. Yo wis embolah kau apa kopek. Masih bisa merasakan nikmatnya kopi. Lah iya. Gak tahu sembahyang tetap cekelan duit, contoh. Gak sembahyang tetap ambekan. Iku lah nek gak sapi-api pangeran, kelasnya malaikat, misalnya malaikat dikai kekuasaan ngono. Wis jelas dijawab beli ngawur wisan. Yuk, pulang yuk. Dari waktunya ulangan harian, Gus, pilihan yang sulit niki. Jodoh sesuai kriteria ortu atau pilihan kita? Enggak lah, gak sulit. Menurut dia sulit. Lah iya, maksudnya sulitnya apa? Nah. Apakah pilihan ortu itu seburuk yang jenengan bayangkan? Atau pilihan jenengan emang sesempurna yang jenengan bayangkan? Udah pasti. Ngeri gini ngomong sesempurna yang istilahnya kocone kurang ngomboy. Kan pertanyaannya cuma itu. Tapi kalau aku analogi ini cuma satu. Ketika itu pilihanmu, ono mbresete, getonmu gak ono ganjarane. Tapi ketika aku pilihannya wong tuamu dan ono mbresete, insya Allah sabarmu ono ganjarane. Karena ketika kamu memilih pilihan orang tuamu, fa insya Allah kan fokusnya adalah ridallahu fi ridal walidain. Jenengan nyari ridhone Allah. Lewat keridhaan orang tua itu. Jadi misalnya ono apa, ono ngempete, fa insya Allah pasti banyak malaikat yang berebut untuk mencatat itu.
Tapi yang ngono pasti ini juga ono sing apa ya? Bisa dikatakan nggak telati, ngono iku banyak. Dan tetap karena ini hidup ada dinamikanya. Ada. Waktunya ulangan harian, ngelak. Kalau pantau dari awal sampai sekarang nggak ada Nggih. ngelaknya ini. Nggih. Ini dari jaringan yang berbeda sama yang di sana ya. Jaringan jenengan mungkin. Kita nurut kali ortu, nopo tetap mencintainya dan mengenalkan ke ortu. Soalnya saya bingung, takut juga. Iku orang yang sama, gak sesuai dengan kekarapan ortu. Takutnya gak sesuai dengan kekarapan ortu. Dari kan akhirnya was-was. Kurang dicoba. Lah iya kurang dicoba kok mundur. Lah. Aku sempet dapat case kemarin. Heeh. Jadi ono orang tua dan anak. Mm-mm. Mereka memilih jalan masing-masing lah. Pisan. Sing anak iki kepengin ketemu wong tuane, asline. Terus lewat aku ngomong, aku pengen wong tuaku, tapi syaratnya gak usah ngomong sing gak enak. Mm-mm. Coba wis tak sampaikan. Walaupun ono apa dari semua kemungkinan, itu kemungkinan kecil akan diterima. Tapi aku menganggap kemungkinan kecil pun tetap kemungkinan yang bisa goal. Iya. Tetap ada peluang. Iya, walaupun akhirnya hasilnya ya sama seperti perkiraan sebelumnya. Mm-mm. Tapi setidaknya usaha sudah Tapi dilaksanakan. minimal aku melakukan sesuatu yang kemungkinan bisa berhasil. Tapi kalau aku doing nothing, pasti gagal. Mm-mm. Karena tidak dilakukan. Udah iya. Nah, dari Mbak Paijo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waktunya ulang harian. Nanti niki di save YouTube mana Gus? Takut kuota kulo telas. YouTube-nya obrolan warung kopi. Iya, obrolan warung kopi. Coba cek di bio, ada di situ linknya. Ya, ono gambar YouTube, klik aja langsung mencolot. Di sana ngomongin tentang banyak hal. Termasuk yang paling kita akhir-akhir ini memang fokus ke masalah rumah tangga ya. Iya. Masalah rumah tangga, ilmu tentang rumah tangga. Karena kita awal bikin channel, maksudnya program ini, Iya. itu ya urusan rumah tangga emang. Iya. Dan urusan rumah tangga pun ditarik nanti sok. Iya. Seluas itu. Dan untuk konten yang lain, Ya. kita sementara stop dulu, kita siapkan untuk channel yang lain. Siap. Kelas. Soalnya karena ini media sosial, YouTube kan, TikTok juga sama. Ya. Itu ternyata algoritmanya kan ada tuh. Seharusnya itu mengerucut pada tema tertentu. Itu sudah pelajari. Iya, lah iya. Kalau audienmu pengen random, ya wangel memang. Gak iso. Gak iso. Akhirnya kan nyoblek cilik ya gak ketemu. Iya. Mending situ iki fokus, iki Fokus. fokus, iki fokus. Mending gak channel akeh sing fokus dewe-dewe. Iya. Waktunya ulangan harian. Izin subrek Gus. Siap. Siap. Karena itu yang kita tunggu dan jangan lupa view. Iya. Karena jam tayangnya belum memenuhi syarat. Nggih. Untuk materi kali ini, kalau pengen ada yang share, tadi sudah ada beberapa yang ngomongin tentang masalah pribadi ya. Yang Nggih. tadi ngomongin masalah dekat, dia udah mulai menjauh dari Tuhan dan pengen dekat lagi. Udah kita bahas. Kemudian ada yang ngomong, oh iki ana sing kelewatan iki, Pak. Gus, jangan memilih pemimpin rumah tangga iki. Pertama kudu ngalim. Minimal apa yang dia lakukan iku selevel ambek keilmuannya dia. Kadang-kadang kan anak wong sing pengetahuane wombo. Tapi kelakuannya nol. Maksudnya dia tidak bisa mengimplementasikan apa yang udah dia pelajari. Iya. Kedua, kontrol emosi. Saya nggak pernah melarang seseorang lelaki atau pemimpin rumah tangga untuk marah, no. Tapi marahlah secara sadar. Iya. Aku paling bau benci, misalnya orang lanang akhir ngomong, maaf khilaf. Gak ono khilaf iku. Wong aku wis mikir kok sadurunge. Cuman anak kecekel baru khilaf ngono iku lho. Coba kecekel. Termasuk beberapa yang kita dapati Iya. di kasus perselingkuhan kan ya. Iya.
Wong kok iso ngomong-ngomongan lo sadar. Iya. Kamu ngrasakno senenge ya prasamu nyoto. Heeh. Terus aku ngapunten niku khilaf. Hah? Bos, Hilafmu dengan sadar kan aneh. aneh. Makanya butuh sosok pemimpin itu yang sehat secara mental, Heeh. selesai secara trauma, dan dia bisa sadar atas apapun yang dia lakukan. Misal dia, kenapa sing tak omongno adalah sadar ketika dia kepingin mobil, misal dia berhutang terus, gaya itu ke mobiliku. Kalau orang yang sadar, dia nggak akan kepangan hegemoni mobil baru. Ya, sesuai kebutuhan toh. Iya, misalnya ono jebrote pasti wis dihitung ambek DI. Setelah ini mah kok kesadaran beli mobil, memang jualan mobil Pak ya. Iya, kebetulan saya jualan mobil. Di sepilihan kan nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Karena itu kan halal. Halal. Pekerjaan yang halal. Toyib. Toyib. Usaha memberikan maisha ke keluarga kan. Iya. Daripada gak nol. Iya, dan aku kerene showroom sing aku melok iku, Heeh. ownernya itu harga cash ambek harga kredit OTR yo. Ya. Itu murahan kredit. Oh iso. Karena beliau ngomong buka-bukaan. Karena ketika aku mengkreditkan mobil, dia dapat fee atau refund dari bank. Oh, berarti dia nggak ambil keuntungan dari mobil itu. Maksudnya dia dapat keuntungan dari bank, akhirnya keuntungan itu disubsidi nang rego mobil. Oh. Jadi contoh, aku iki lagi jualan Xenia. Xenia itu harga cashnya 79 juta. Tapi kalau kredit 74 juta. Kalau subsidi 5 juta ya? Iya. Keren. Iya, karena beliau kan ngomong aku wis mbola Gus. Iki ngomongno halal haram, wis akeh sing ngomong ono sing ngomong halal, ono sing ngomong haram, mau timbang bingung. Pokoke iki aku entuk balenan teko bank, aku entuk susuk teko bank ya wis tak subsidino ben konsumenku gak kegeden oleh tanggungane. Wow. Gas aku. Makane seneng aku melok nang kene. Dari waktunya ulangan harian lagi. Apa benar makin niat untuk menikah banyak yang ingin mendekat dan menggoyahkan? Gak lah Mas. Mitos. Mitos. Mitos tapi tak banyak terjadi. Itu pasti karena omongannya uang. Iya, dan dia keyakinan meyakini. dia. Ya. Ketika dia tidak meyakini itu, tidak meyakini dengan dari hati loh ya. Ya. Ada orang yang kadang-kadang menolak untuk meyakini tapi asli dia yakin. Was-was. Jadi terjadilah. Aku loh sampai wingi kepingin kok ngono. Gak terjadi ya? Gak. Gusti, lempeng banget terus kan sing nggodho kok teman sing nggodho nih. Ternyata. Enggak. Terus menunda nikah gara-gara adik yang belum dewasa niki salah napa mboten? Gak iso lah kita. Ngapunten dalam curhat. Oh enggak apa-apa, enggak maksudnya Di sini tempatnya curhat emang. los. Enggak bisa kita ngomong salah atau benar. Semua tergantung dari pola pikir masing-masing. Yang paling salah adalah ketika jenengan merasa berkorban untuk adik. Pasti jenengan akan menuntut balasan atau imbal balik dari adik nantinya. Aku iku wis nunda kayak kon. Kalau misalnya sampai ono rasa ngono saran kok jadi tunda. Daripada jenengan merasa adik jenengan punya utang budi dengan jenengan. Jadi bukan adik yang merasa loh, tapi jenengan merasa adik jenengan punya. Berarti dia juga jenengan merasa berkorban itu juga salah kan? Salah. Jangan pernah berkorban. Wis. Biarkan kalau misalnya jenengan melakukan sesuatu, terus wong liya ngomong berkorban tapi jenengan enggak merasa berkorban, ya itu sebenar. Biar orang lain yang menilai whatever. Tapi jenengan lakunya wis do the best aja. Just do it. Just do it, lakukan, gak usah mikir yang lain. Enggak usah.